convivial cities. Nah, hubungan antara seni dan keberlanjutan kota. Dalam pembentukan strategi untuk keberlanjutan kota, diakui bahwa ekologi adalah sistem saling bergantung yang rusak secara keseluruhan akibat hancurnya segala macam elemen, bisa apapun itu. Dan bahwa pemberdayaan adalah suatu strategi untuk conviviality, perlakuan friendly dan membuat orang merasa senang dan welcome, yaitu untuk masyarakat dengan bermacam ras, kelas, dan kedua gender hidup berdampingan tanpa didominasi oleh suatu publik terhadap publik lainnya. Empowerment is buzzword gitu, open to overuse, tapi pemberdayaan juga merupakan pengalaman nyata yang menyeratkan lebih dari konsep teoretikal demokrasi dan memperluas kolaborasi antara professionals dan dwellers, orang-orang yang tinggal di suatu tempat. Dalam beberapa kasus, identitas budaya dibangun sebagai awal sebuah pemberdayaan. Dalam perencanaan proses partisipatif memungkinkan urban dwellers, penduduk kota, untuk ikut serta membentuk kota dan penggunaan ruang kota. Seniman di saat yang sama bekerja di luar konvensi seni publik untuk mempertanyakan konsep dominan sebuah kota dan mengajak orang dalam hal local narratives dan politik pribadi, menciptakan suasana kritik sosial. Lalu perencanaan dan desain kota dan seni mulai membangun sebuah dinamika di mana masing-masing mengontekstualisasikan dan menginterogasi lain. Tapi setelah tiga dekade seni, publik konvensional yang sebagian besar terlibat dalam fragmentasi sosial akibat pembangunan perkotaan, hal seperti seni dan arsitektur perlu dikritik dari sudut pandang luar dunia seni. Hal ini diidentifikasi sebagai masa depan perkotaan, bukan penyederhanaan estetika maupun penyuksesan pasar seni. Kemudian, memungkinkan bagi seniman, desainer, serta pengrajin untuk berkontribusi melalui praktik dekoratif atau aktivis ke urbanisme baru berdasarkan nilai-nilai yang disebut oleh Gablik keterhubungan. Dan apa yang disebut oleh mereka mencari tanggung jawab ekologis dan masyarakat komunitarian. Hidup ringan di atas bumi. Ya, lalu next, masa depan perkotaan. Menurut William H. White, ride the freeways and you see the consequence of a weakening center, a mismatch of separate centers without focus or coherence. It is hard to see how it can do anything but worsen. Ya. Lalu jadi per 2005, tahun 2005, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan, yang specifically tinggalnya tuh mulai dari apartemen mewah sampai gudang dari bahan limbah dan kardus. Dari situ juga bisa terlihat tempat tinggal itu kebagi jadi dua, yaitu tempat tinggal kelas atas dan kelas bawah. Itu zona wealth and abjection yang dikarenakan oleh tidak adanya bentuk satu kesatuan pusat kota. And then kota modern, kota modern yang awalnya masih kota terencana berubah jadi postmodern city of executive decision. Kota postmodern yang sudah bisa milih, kayak udah enteng aja gitu, gak yang masih mengandalkan tenaga tradisional. Itu dibangun atas dasar cara berpikir tentang dunia. Salah satu ruang utama denotasi diri adalah seni modern, termasuk patung-patung baja yang menghiasi perkembangan perkotaan. Hal-hal yang merefleks pancaran ideal suatu pembangunan, hal-hal yang menguras the affirmed, itu maksudnya pengetahuan atau kemampuan yang disebabkan oleh kurangnya landasan teori atau latar belakang. Kalau sekarang kita bicara perbedaan seni, kedua-duanya sama-sama menerima pembangunan antisosial karena hal itu merusak pola masyarakat melalui lingkungan yang dapat ditinggali atau setidaknya masih dianggap sebagai rumah. Terus juga disiplin lingkungan yang telah dibangun, perencanaan, arsitektur, desain, seni itu dihadapkan dengan pilihan antara satu, tetap membangun urban wasteland, overgrown, poor sites, itu tuh perkotaan dari lahan yang terlantar gitu, yang too poor to produce much or any vegetation. Terus kalau overgrown itu berkembang melebihi batas normalnya dan lahan lantas bawah hutan itu poor sites. Atau yang kedua, membangun perkotaan yang bertanggung jawab secara ekologi dan sosial. Maksudnya semua model kota yang meng-acknowledge keberagamannya dan tidak memaksakan sebuah kesempurnaan. Kalau ditanya yang lebih luas lagi, apa yang membentuk sebuah kota dan untuk siapa kota itu dibangun? Ya, begini. Jika seni itu bermanfaat secara sosial, sejauh mana seni itu dibutuhkan oleh penduduk kota gitu. Baik, apakah dengan kebebasan berimajinasikah, berkontribusi dalam pendesainan atau penataan ruang publikkah, atau menghiasi kritik sosial untuk mengartikulasi dana publik? Peran seni dalam mewujudkan agenda keberlanjutan perkotaan ada dua. Yang pertama adalah seni terapan sebagai aspek integral dari desain perkotaan dan membuka kemungkinan praktik dekoratif yang diperbarui yang dapat menyenangkan sekaligus fungsional. Dua,
Seni sebagai proses sosial, melawan perindasan, mengintervensi kepentingan publik, melampaui batas ruang publik dan domestik, terkadang dengan menciptakan peristiwa, terkadang juga dengan mengambil tindakan langsung. Sementara Enlightenment City, kota pencerahan lah, itu direncanakan sebagai pernyataan kekuatan terpadu, mengecualikan kotoran dari aspek kehidupan sehari-hari yang tidak nyaman. Jadi kota ternyata dia tidak termasuk aspek-aspek kotor yang aspek kotor kehidupan yang bikin uncomfy gitu lah. Terus juga gak ada tuh gelandangan dari orang gila, orang sakit, karena di kota cerah itu semuanya hal-hal itu tuh disebutnya tuh gangguan. Oke, next part. A new urban discourse, wacana urban baru. Jadi sebuah wacana perkotaan multidisiplin ini muncul. Omongan-omongan di kalangan profesional perkotaan melahirkan istilah layak huni, atau bisa disebut livable. Ini diterapkan pada ruang perkotaan. Misalnya atas nama organisasi Partners for Livable Places yang didirikan pada tahun 1977. Satu dekade kemudian, Alan Jacobs dan mendiang Donald Appleyard, keduanya guru perencanaan kota di University of California di Berkeley, menyatakan livability di samping identitas dan kontrol, akses ke peluang, imajinasi dan kegembiraan, keaslian dan makna, komunitas terbuka dan kehidupan publik, kemandirian, dan keadilan sebagai tujuan untuk lingkungan perkotaan masa depan. Salah satu implikasi seniman kembali beralih ke aktivisme dan kolaborasi dan komunitas bagi seni dan perencanaan adalah redefinisi publik di luar situs fisik yang tidak menghapus signifikansi ruang publik dalam masyarakat demokratis. Di samping ruang akses publik, televisi dan internet, alun-alun atau alaman kota adalah tempat masyarakat dicerminkan kembali dalam keragamannya. Lalu alternatives. Tatanan perkotaan dan sosial gak lagi sesuai dengan pola apapun. Masa depan yang bikin orang ngiler kespektakuleran. Tapi strategi alternatif seperti desain untuk konservasi lingkungan dan energi sudah diusulkan. Pemberdayaan publik kota untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan desain kota sekalipun. Kalau seni ada pentingnya bagi publik, mungkin melalui pendekatan partisipatif terhadap perencanaan dan desain kota bisa ada pengembangan di dalamnya juga. Lalu goals for urban life, tujuan kehidupan perkotaan. Jacobs dan Appleyard menetapkan persyaratan untuk lingkungan perkotaan yang baik. Sementara secara independen di tahun yang sama, Urban Design Group di London menerbitkan agenda untuk desain perkotaan. Jacobs dan Appleyard mendefinisikan kelayakan huni sebagai tempat di mana setiap orang dapat hidup dengan relatif nyaman. Ini berarti lingkungan yang dikelola dengan baik, yang relatif bebas dari gangguan, kepadatan penduduk, kebisingan, bahaya, polusi udara, kotoran, sampah, dan gangguan lain yang tidak diinginkan. Hal ini juga menyadarkan Urban Design Group bahwa nilai-nilai dapat berbenturan dalam mendefinisikan bentuk kota yang baik dan menetapkan definisi minimum yang lebih fleksibel tentang kota yang sukses sebagai hidup, bekerja, berbelanja, dan bermain. Akses ke berbagai aktivitas, sumber daya, informasi, tempat untuk semua sektor populasi dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang usia, kemampuan, atau pendapatan, perlindungan dan keamanan, kesempatan bagi orang untuk mempersonalisasi lingkungan mereka sendiri. Ruang pribadi menawarkan kesempatan untuk ekspresi pribadi dan ruang publik yang cukup kuat untuk mengakomodasi perubahan oleh penggunanya. Banyak poin Urban Design Group di London itu yang dibuat juga oleh Jacobs dan Appleyard yang menyatakan misalnya pentingnya ruang dan ekspresi pribadi dikombinasikan dengan minat dan partisipasi bersama dan kebutuhan akan akses ke peluang yang menyeratkan pilihan dalam perumahan, pekerjaan, dan budaya ketentuan. Dari sini menurut mereka penduduk kota akan lebih cenderung mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan dalam proyek-proyek lingkungan. Mereka juga mengusulkan agar kota semakin mandiri dalam energi dan bahwa desain perkotaan harus melayani orang miskin dan juga orang kaya. Tetapi mengacu pada pertanyaan tentang makna mereka menggunakan hal yang biasa, bahwa orang harus dapat memahami satu kota melalui semacam transparansi rute. Lalu prinsip lainnya yang dikemukakan oleh Jacobs dan Appleyard, kepadatan penduduk tertentu yang menciptakan suasana metropolitan daripada pinggiran kota dan kembalinya ke zonasi serbaguna yang merupakan faktor yang disetujui oleh semua suara progresif. Lalu public space, ruang publik, of course. Penekanan pada desain ruang publik dalam pembangunan perkotaan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan zonasi New York menyusul dampak penelitian White
terhadap mereka, menganggap hal tersebut memiliki fungsi tertentu yang membenarkan pengeluaran publik untuk penyediaannya. Sebagian besar masyarakat mempertahankan setidaknya kesamaan kesejahteraan pada gagasan ruang publik, seperti yang mereka lakukan pada seni, mengadopsi misalnya skema pejalan kaki untuk distrik bersejarah. Meskipun seni dan ruang dapat dikooptasi untuk tujuan lain. Jadi hal tersebut seperti halnya alun-alun Broadgate Business Park atau Hayes Galleria di tepi selatan Sungai Thames, mereka adalah penanda kebangkitan budaya perusahaan, atau seperti jalanan pusat perbelanjaan, penanda konsumerisme. Ya, sedikit mengamati kalau misalnya gitu tadi sampai penanda konsumerisme. Lalu di masa lalu juga penjajahan luar negeri kekaisaran ditanggung oleh angkatan darat dan angkatan laut Inggris. Sekarang polisilah yang membela penjajah kota. Bukannya kejahatan lebih lazim di daerah-daerah gentrifikasi, meskipun kontras antara si kaya dan si miskin memang si kaya dan si miskin. Orang kaya dan miskin lah memang memberikan peluang yang lebih besar. Hal ini lebih ke merupakan kasus kelas menengah baru yang memiliki bahasa yang tepat dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menuntut kepolisian yang lebih baik. Next, the social life of small urban spaces, kehidupan sosial di ruang kecil perkotaan. White menulis sebelum memberikan perhatian kritis pada penyebaran budaya pengawasan, White melarang tindakan pencegahan keamanan terbuka yang tidak disukai pengguna biasa. Mereka lebih memilih melihat kehadiran orang sebagai sumber keamanan dan keselamatan, seperti Jacobs. Lalu, meskipun pendekatan White berpusat pada manusia, dalam hal itu nampaknya pendekatannya mengidentifikasi elemen yang mendorong orang untuk menggunakan ruang publik, dan White tidak melihat ancaman dengan apa yang disebut tidak diinginkan. Tidak diinginkan tuh undesirables gitu. Hayden juga menganjurkan sikap yang lebih radikal. Dia bilang, kami berjuang untuk fokus pada masalah sosial dan politik daripada yang fisik sebagai pusat sejarah lanskap perkotaan, mencari otoritas bersama melalui kesediaan untuk mendengarkan dan belajar dari anggota masyarakat semua, usia, latar belakang etnis, dan keadaan ekonomi. Itu kata Hayden. Jadi aktivisme ini sejajar dengan metode seni aktivis, melihat penghuni sebagai partisipan dalam sebuah proses. Sedangkan bagi White, penghuni lebih sering menjadi objek tatapan kamera selama waktu. Hayden juga melanjutkan, pendekatan ini memberikan kepentingan utama pada narasi politik dan sosial lingkungan dan kehidupan sehari-hari orang yang bekerja. Diasumsikan bahwa setiap penduduk adalah peserta aktif dalam pembuatan kota, bukan hanya satu pahlawan desainer. Jadi setiap penduduk lagi-lagi harus berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam pembuatan kota. Yes, terima kasih.